Nira Aisyah Maida, Rizna Aulia Fitri, Rizky Aulia Al-Zahra, dan Dian Sabrina Saleh. Hari ini kami membuat peta konsep yang berjudul Stop Bullying. Jadi bullying itu adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Ciri-ciri bullying adalah: 1. Memiliki kekuasaan sosial di lingkungan siswa sekolah. 2. Menjadi tokoh populer di sekolah. 3. Memiliki sikap kurang empati terhadap orang lain. 4. Cenderung bersifat agresif. Cara mencegah bullyingnya itu: 1. Angkat bullying dalam pembicaraan. 2. Biasakan kerjasama. 3. Hadapi pelaku bullying. 4. Responsif. 5. Libatkan orang tua. Dampak bullying itu memicu masalah kesehatan mental seperti gangguan cemas, depresi, hingga post-traumatic stress disorder. Begitulah peta konsep dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami tentang kebersihan lingkungan sekolah yang beranggotakan Dini Cynthia Bella, Dimuna Syahlia, Nur Zahra, dan Sakila Asma. Mulai dari penjelasan. Penjelasannya adalah kebersihan lingkungan sekolah untuk mewujudkan upaya menjaga dan merawat area sekolah agar tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk mencapai pengelolaan sampah, kebersihan ruang kelas, kamar, toilet, dan fasilitas lainnya, serta pendidikan kepada siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan. Ciri-cirinya: tidak ada sampah, area sekolah bebas dari sampah, berserapan dengan tempat sampah yang tersedia dan terjaga kebersihannya. 2. Toilet terawat, toilet bersih dengan akses air dan sabun serta terhindar dari bau tidak sedap. Dan yang ketiga, kegiatan bersih-bersih rutin. Sekolah mengadakan kegiatan gotong royong secara berkala untuk menjaga kebersihan. Aspek-aspeknya: kebersihan fisik, ruang kelas, kebersihan lantai, meja, kursi, papan tulis, dan lain-lainnya. Kantin, kebersihan meja, kursi, peralatan makan, dan makanan yang dijual. Lingkungan sekitar sekolah, kebersihan halaman sekolah, taman, dan lapangan olahraga. 2. Kebersihan udara, ventilasi yang baik untuk sirkulasi udara segar, pencahayaan, cukupnya cahaya alami atau buatan untuk menghindari ruang yang gelap dan lembab. Faktor 1. Faktor manusia. 1. Kesadaran. Tingkat kesadaran siswa, guru, dan staf sekolah terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sangat berpengaruh. Jika kesadaran ini rendah, maka perilaku membuang sampah sembarangan atau tidak menjaga kebersihan fasilitas umum akan mudah terjadi. 2. Perilaku. Kebiasaan sehari-hari seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, dan berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan sekolah akan sangat menentukan tingkat kebersihan lingkungan. 3. Disiplin. Menerapkan disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti adanya aturan yang tegas dan sanksi bagi pelanggaran juga sangat penting. 2. Faktor-faktor fasilitas. Ketersediaan tempat sampah, jumlahnya, dan lokasi tempat sampah yang memadai akan memudahkan siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Dampak positifnya: meningkatkan kesehatan. Lingkungan yang bersih akan mengurangi risiko penyebaran penyakit. Meningkatkan kenyamanan. Lingkungan yang bersih akan nyaman akan membuat siswa lebih betah belajar. Meningkatkan presentasi belajar. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang bersih dapat meningkatkan konsentrasi dan prestasi siswa. Membentuk karakter. Menjaga kebersihan lingkungan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian
terhadap lingkungan. Upaya untuk menjaga kebersihan sekolah, sosialisasi, melakukan sosialisasi secara berkala tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pembentukan tim, membentuk tim kebersihan yang melibatkan siswa, guru, dan staf sekolah, penerapan sanksi, memberikan sanksi bagi siswa yang melanggar aturan kebersihan, dan pemanfaatan teknologi, menggunakan teknologi untuk memudahkan pengelolaan sampah, misalnya dengan sistem pemilihan sampah dengan Ciri khas kita, Kak. semua pihak, lingkungan sekolah yang bersih dan sehat dapat terwujud. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfiana Safitri, Metareka Putri, kemudiannya Gustinam dan Daniela Iskandar ingin mempresentasikan peta konsep tentang adat dalam berteman. Pengertiannya, adat dalam berteman adalah aturan atau tata krama yang mengatur bagaimana seseorang harus bersikap dan berperilaku dalam menjalin hubungan pertemanan. Adat ini tercakup nilai-nilai seperti menghormati, jujur, Ambil setia, buku dan PPKN. sama lain yang bertujuan untuk menjaga hubungan yang Ayo, Ja. sehat, harmonis, dan saling menguntungkan. Dengan adab di dalam berteman, seseorang yang hanya bisa menjadi rasa Pas, ja, pas. tetapi juga memperkuat ikatan emosional yang positif di antara mereka. Manfaatnya, memperkuat hubungan, menghindari konflik dan kesalahan, menumbuhkan kepercayaan, meningkatkan kualitas diri, mendapatkan kesulitan, menciptakan lingkungan yang nyaman dan positif, memperkuat kualitas keluarga. Tujuan dari adat dalam berteman yaitu menciptakan hubungan yang harmonis, menjaga kepercayaan, menghindari konflik, mendukung pertumbuhan pribadi, membangun rasa saling menghormati, dan menciptakan lingkungan yang positif. Contoh dari adat dalam berteman adalah menghormati perbedaan, jujur dan terbuka, menepati janji, sepakati, menjaga perasaan, berbagi kebahagiaan, saling menghormati dan berbagi, meminta maaf dan memaafkan, tidak akan serta tidak memanfaatkan teman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang konsep toleransi yang beranggotakan Bumi Daryani, Morganul Asia, Salam Sakti, dan Jihan Atia. Toleransi adalah saling menghargai, menghormati, dan menghormati perbedaan antara individu atau kelompok. Toleransi ini berperan penting dalam menciptakan saling menghormati dan menghargai serta Ini tuh ini. Nih. aman, tentram, dan nyaman. Ya ini kan. Ini tuh sudah atas nih. Membiarkan orang menyayangkan lain dan berempati lapang terhadap orang lain yang memiliki pendapat lain. Ini tuh ini. Stop, Pak. Yang atas. Manfaat toleransi menciptakan harmoni dan kerukunan dalam masyarakat, meningkatkan rasa keadilan, membantu mengatasi masalah sosial, kebodohan dan kemiskinan, meningkatkan budaya bangsa, membantu menciptakan kesalahpahaman dan
lembaga-lembaga dan proses dan berlaku kaitan itu sebagai kenyataan dalam masyarakat adalah sesuatu yang berkaitan erat penting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan penegakan oleh satu lembaga yang karena segala contohnya, setiap orang menaati rambu lalu lintas. 2. Setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. 3. Setiap warga yang menginap lapor 1 kali 24 jam. 4. Warga baru harap melaporkan diri ke ketua RT atau ketua RW setempat. 5. Setiap siswa laki-laki tidak boleh berambut panjang. 6. Setiap siswa wajib mengikuti upacara hari Senin. Keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum. Keadilan dibicarakan sejak zaman dulu kala dalam hubungan antara keadilan dengan negara. Plato 428 sampai 3 menyatakan bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan intinya. Keadilan baiknya adalah keseimbangan diri dan harmoni. Contohnya, 1. Mengembangkan sikap adil pada sesama. 2. Suka bekerja keras. 3. Menghormati hak orang lain. 4. Menjaga keseimbangan antara hak dengan kewajiban. 5. Mengembangkan perbuatan yang buruk serta mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Rupiah. Kami akan melaksanakan tugas kegiatan berdiferensiasi yang dengan tema mengeksplorasi hak dan kewajiban di masyarakat. Kami akan mempresentasikan tentang kewajiban adat terhadap orang tua dan guru. Ini adalah salah satu karya menarik dari pelajaran pendidikan Pancasila. Pertama-tama, apa sih adab itu? Adab adalah norma atau aturan-aturan yang berkaitan dengan sopan santun, kesopanan, dan keramahan kehalusan budi pekerti. Adab juga dapat diartikan sebagai kepandaian dan ketepatan dalam mengurus segala urusan. Jadi, kesimpulan adab adalah adab erat kaitannya dengan akhlak atau perilaku terpuji. Adab dapat membentuk citra diri yang baik. Adab dapat membuat seseorang dihormati dan disenangi orang banyak. Dan adab dapat membuat seseorang mudah memahami ilmu dan mengamalkannya. Jadi, makna adab terhadap guru menunjukkan rasa berterima kasih kepada guru atas ilmu yang telah diberikan, menjaga hubungan baik dengan guru, membentuk perilaku positif seperti adil, beradab, dan bertanggung jawab. Makna adab terhadap orang tua, sikap hormat, kasih sayang, dan pengakuan atas jasa-jasanya, tanggung jawab untuk merawat dan memenuhi kebutuhan mereka, mendoakan mereka agar selalu dalam kebaikan, mendapatkan ridho orang tua. Pertama-tama kita akan kembali ke manfaat adab terhadap guru. Silakan kepada manfaat adab terhadap guru. Satu, ilmu yang diperoleh yang akan diberikan dalam kehidupan akan lebih mudah memberikan yang disampaikan guru. Mendapat pahala yang besar karena adab terhadap ilmu merupakan bagian dari ajaran agama. Akan selalu didoakan oleh manfaat adab terhadap orang tua. Dapat berjalan saja dan dari adik-adiknya dan anak-anak menunjukkan sikap ikhlas dan mencintai orang tua. Pertama-tama, contoh adab terhadap guru. Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik, duduk dengan tertib, mengajukan pertanyaan dengan sopan, menghormati materi dan sarana, dan tidak makan di dalam kelas. Contoh adab terhadap orang tua, tidak meninggikan suara, tidak mendahului dalam berkata-kata, taat kepada orang tua, dan tidak duduk di hadapan kedua orang tua yang sedang berdiri. Ini saja yang dapat kami sampaikan dari hasil karya mind mapping pendidikan Pancasila. Salam milah,
salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Puri Jaban Raya, Ki Raja Purnama, Mirza Aulia, dan Muhammad Rifki. Kami akan merepresentasikan meta konsep pemilihan umum. Pengertian pemilihan umum. Pengertian pemilihan umum adalah proses demokrasi untuk memilih pemimpin atau wakil. Jenis pemilihan umum: 1. Pemilihan presiden, 2. Pemilihan legislatif. Yang termasuk pemilihan legislatif adalah DPR dan DPD. 3. Pemilihan kepala daerah. Yang termasuk dalam pemilihan kepala daerah adalah gubernur dan bupati. Tahapan pemilihan umum. Pendaftaran pemilihan, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, pengumuman hasil. Regulasi dan pengawasan: 1. Undang-undang pemilu. 2. Peran KPU. 3. Pengawasan independen. Sistem pemilihan, sistem proporsional, sistem mayoritas, sistem campuran. Demikian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam.